Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-30 melalui streaming yang disiarkan dari Paroki Santo Petrus, Jalan Blimbing nomor 1 Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Martinus Ngarlan PR. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita daraskan bersama doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal, kami telah mengecewakan-Mu dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang terkena wabah ini, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mukjizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang Maha Mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami. Materekan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari buku Puji Syukur nomor 663.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Suster, saudara-saudara terkasih, selamat sore, berkah dalam. Kita masuki hari Minggu biasa ke-30. Hari ini kita diingatkan kembali akan pentingnya hukum yang utama dan yang pertama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan juga mencintai sesama kita seperti mencintai diri sendiri. Di dalam hukum inilah semua kitab Taurat, semua kitab para nabi, semua peraturan dan hukum didasari atau semua tergantung di dalam hukum yang utama dan pertama ini. Saudara-saudari, selain itu nanti kita akan bersama-sama mendoakan dan menyaksikan pembaharuan janji perkawinan saudara-saudari kita yang berulang tahun perkawinan di bulan Oktober. Yang mendaftar di bulan ini ada 8 pasangan suami istri. Sekarang mari kita mengawali Ekaristi kita sore ini dengan menyadari kerahiman Allah. Allah yang senantiasa mengasihi kita, mencintai kita. Mari kita datang kepadanya, mohon ampun atas segala dosa kita. Kita yang sering sulit untuk mengasihi sesama kita, terpantas untuk membangun semangat pertobatan agar layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir mengajarkan dan memberi contoh hidup dalam kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau bersabda, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga mengajarkan bahwa hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ujub misa sore hari ini yang pertama, bersama dengan keluarga Bapak Ignatius Tuhiran mendoakan jiwa dan kedamaian kekal Ibu Maria Magdalena Sri Rahayu yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Bersama Ibu Elizabeth Novita mendoakan arwah Bapak F.X. Hadianto yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Mendoakan arwah Saudara Agustinus Budi Cahya yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Bersyukur bersama dengan Markus Sukamto atas purna tugas dan mohon rahmat kesehatan dan berkat untuk hari-hari selanjutnya. Bersyukur atas rahmat dan berkat Tuhan ulang tahun ke-17 Elizabeth Citra Larasati. Mohon penyertaan Tuhan.
Bersama dengan keluarga Efik Bambang Siswanto, mohon doa agar ujian sidang kuliah Alexander Adi Pratama dapat berjalan dengan lancar dan berhasil baik. Bersama dengan keluarga Kristina Wibowo, mohon rahmat kesembuhan Ibu Francisca Itaong. Bersama dengan Anton, mohon rahmat kesembuhan dan kesehatan Ibu Baitin yang akan operasi saraf. Semoga semua berjalan dengan lancar. Bersama dengan Pak Sutri yang berulang tahun di bulan ini, kita juga bersyukur atas kasih Tuhan dan mohon berkat untuk pencerahan mereka selanjutnya. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri putra-Mu, kami selalu mengalami betapa besar cinta-Mu kepada kami. Kami mohon jiwailah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami dapat mencintai Engkau dan sesama secara nyata, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan ikut dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu sajalah penutup tubuhnya, hanya itulah pemalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan.
kepada orang yang diratinya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan, hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri berbicara tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini ternyata banyak muncul hukum atau peraturan atau pedoman hidup yang tujuannya mengatur kehidupan bersama. Dulu kita mendengar ada hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Ada hukum balas dendam, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, utang pati nyaur pati, utang loro nyaur loro, utang duit ora nyaur. Ya tak? Ada juga pengadilan massa, sembarang orang boleh ngantemi orang yang bersalah. Lalu semakin tertata hidup ini, ada hukum perdata, ada hukum pidana, hukum agama, lalu hukum sipil negara. Kemudian tahun yang lalu di Indonesia digegerkan dengan hukum tentang undang-undang tentang KPK, demo macam-macam. Hari-hari terakhir ini ada undang-undang tentang Omnibus Law, bus yang memuat semua banyak undang-undang. Ya, di banyak undang-undang peraturan yang dirangkum menjadi satu wadah. Memang semakin hari semakin disempurnakan. Dari zaman ke zaman, tahun ke tahun, masa ke masa, semakin disempurnakanlah peraturan-peraturan itu agar kehidupan menjadi semakin baik dan tidak liar. Saudara-saudara yang terkasih, hukum, peraturan, pedoman yang baik dan yang benar itu yang macam apa? Karena dalam hidup ini banyak hukum, banyak aturan, banyak pedoman. Bahkan para suster, para bruder pun punya pedoman hidup, punya statuta, punya semacam undang-undang, konstitusi, atau apapun istilahnya untuk hidup mereka sendiri. Yang manakah yang paling benar, yang paling ideal, yang paling baik? Menurut Injil hari ini, hukum, peraturan, pedoman yang baik dan benar adalah yang mengungkapkan cinta kasih, bukan yang sebaliknya, yang berlawanan dengan cinta kasih. Itu dasar utama. Semua peraturan hukum apapun mesti yang mengungkapkan cinta kasih dan tidak bertentangan dengan cinta kasih itu. Karena apa? Karena kasih kepada Allah dan sesama menjadi penggerak dan pelaksana peraturan hidup manusia. Kasih kepada Allah dan sesama itulah yang dalam Injil hari ini disebut sebagai hukum yang utama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari, pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kedua hukum ini
terangkum semua peraturan hidup kita. Bahkan seluruh isi kitab suci kita bisa dirangkum dalam kedua hukum itu. Hukum yang utama atau yang besar dan pertama adalah mengasihi Allah. Maka pertanyaannya, mengapa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita ini ada karena Allah. Kita hidup karena Allah. Kita menjadi Kristiani karena Allah. Kita sehat karena Allah. Kita berkembang dan berbuah juga karena Allah. Maka mereka yang sadar dan percaya bahwa dia sangat dicintai, dikasihi oleh Allah, akan sangat mudah untuk mencintai Allah. Mencintai Allah itu gampang-gampang sulit, tetapi orang yang sadar dan percaya bahwa dirinya dicintai oleh Allah, dia akan sangat mudah, sangat gampang untuk mencintai Allah. Yesus sangat dikasihi Allah Bapanya, maka dia sungguh mengasihi Bapanya. Seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Bapanya, dan juga dia mencintai semua manusia. Saudara-saudari, kalau kita bisa melihat kasih Yesus kepada kita, maka kita juga akan dimampukan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Kasih kepada Allah harus mewujud dalam tindakan kepada sesama kita, dan kasih kepada sesama harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, terlebih kepada yang miskin dan yang menderita. Mencintai Allah harus nyata dalam mencintai sesama seperti diri sendiri. Artinya melihat dan memperlakukan sesama kita sebagai bagian dari diri kita sendiri. Saya ulangi lagi, mencintai sesama seperti diri sendiri artinya kita melihat dan memperlakukan sesama kita sebagai bagian dari diri kita sendiri. Melihat sesama kita, memperlakukan sesama kita sebagai bagian dari hidup kita. Itu artinya setiap manusia adalah bagian dari diri kita sendiri, dan untuk itu setiap manusia harus dicintai seperti kita mencintai diri sendiri. Maka hargai sesama seperti kita menghargai diri sendiri. Perlakukan sesama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau tidak mau dicubit karena dicubit itu sakit, maka mestinya tidak mencubit. Kalau diejek itu nggak nyaman, nggak enak, maka mestinya kita tidak mengejek orang lain atau merendahkan orang lain. Kalau dicaci maki itu rasanya sebel, maka mestinya kita juga tidak mudah mencaci maki orang lain. Nek diutangi ki ora penak rasane, maka ojo gampang utang orang lain. Kalau kita dipukul tidak senang, maka mestinya kita tidak mudah memukul orang lain. Kalau dirasani itu rasanya kupingnya panas, maka mestinya kita tidak mudah ngerasani orang lain. Ini Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana menerapkan mencintai sesama kita seperti mencintai diri sendiri. Menepuk dada kita. Karena apa? Sesama kita bagian dari diriku sendiri. Mengasihi Allah dan sesama itu tidak terpisahkan. Mengasihi Allah harus terwujud dalam mengasihi sesama. Kalau tidak, itu hanya omong kosong. Mengasihi sesama harus juga dilandasi kasih pada Allah. Kalau tidak, akan berpamrih kasih kita dan tidak tulus. Kasih pada sesama juga harus nyata dalam menolong sesama kita. Kalau tidak, omong kosong. Menolong sesama kita tanpa kasih juga namanya berpamrih, dan tidak tulus juga kosong belaka, atau kita hanya menjadi petugas sosial belaka.
nggak ada dasar dan rohnya yang menggerakkan kita. Para pasutri yang berulang tahun di bulan ini, baik kalau hari ini menjadi komitmen jenengan untuk diperbarui lagi, komitmen untuk saling menerima apa adanya satu dengan yang lain dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, dalam untung dan malang. Komitmen untuk saling mencintai, mengasihi. Kalau jenengan berpasangan dalam keluarga, berarti mengasihi, berarti mau mengorbankan diriku untuk kebahagiaan pasanganku, bukan mengorbankan pasanganku demi egoisme ambisi pribadiku. Semangat itulah yang mesti jenengan kobarkan kembali dalam pembaharuan janji perkawinan hari ini. Baik yang hadir di gereja maupun di rumah masing-masing, silakan nanti hayati semangat itu. Saya akan komitmen kembali, mengobarkan semangat kembali, mencintai Allah dengan saling menerima, mencintai pasanganku seumur hidup. Saudara-saudari, dari semua hukum, peraturan, dan pedoman hidup yang harus kita ingat dan laksanakan adalah hukum yang utama atau yang besar dan yang pertama, serta yang kedua, yaitu mengasihi Allah dan sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Maka hidup kita akan menjadi sempurna dan hidup akan bahagia kalau kita laksanakan itu. Hidup bersama akan menjadi lebih indah dan membahagiakan apabila kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Semoga rahmat Tuhan membantu perjuangan kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Silahkan yang akan memperbarui janji perkawinan mempersiapkan diri. Yang hadir di gereja silahkan maju. Yang di rumah silahkan untuk berdekatan dengan pasangannya, mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti ucapan-ucapan pembaharuan dari pasangan-pasangan yang ada di dalam gereja. Pasutri Dr. Yosef Rahmat dan Maria Agnestri Suharni, 31 Oktober 64, 56 tahun. Pasangan suami istri Nikolas Sudaryanto dan Teresia Irianti Ningsih, 8 Oktober 78, sudah 42 tahun. F. Suprapto dan Suprihatin, 11 Oktober 82, 38 tahun. Vincentius Warga Santosa dan Vincentia Sri Mulyati Yahya, 26 Oktober 90, sudah 30 tahun. Felix Edi Susanto Ayusta dan Anastasia Windarti Sri Utami, 23 Oktober 94, sudah 26 tahun. Lukas Sabet dan Agnes Ralina Premianti, 8 Oktober 2000, sudah 20 tahun. Hendrikus Hindarto dan MM RV Budiastuti, 3 Oktober 2004, 16 tahun. Thomas Bayu Asyanto dan Aurelia Arsita Fitriana, 23 Oktober 2010, sudah 10 tahun. Saudara-saudari yang terkasih, lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat bapak dan ibu dalam hubungan yang abadi. Kini pada perayaan Ekaristi, dalam rangka mengenang ulang tahun perkawinan bapak dan ibu sekalian, perbaruilah janji setia satu sama lain. Berdoalah kepada Tuhan agar janji setia Anda semua dikuatkan oleh rahmat ilahi. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima teman, sahabat, dan pasangan saya ini menjadi istri saya. Dengan rahmat Allah, saya memperbarui janji untuk tetap setia mengabdikan diri kepada istri saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka duka hidup kami. Saya mau tetap mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya.
Terpujilah Tuhan karena kemurahan-Mu. Saya telah menerima teman, sahabat, dan pasangan saya ini menjadi suami saya. Dengan rahmat Allah, saya memperbarui janji untuk tetap setia, mengabdikan diri kepada suami saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka duka hidup kami. Saya mau tetap mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya. Ya Tuhan, sudilah memberkati mereka semua sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat dan sukses bagi semua pasutri yang berulang tahun di bulan ini, terlebih yang memperbarui janji perkawinannya pada saat ini. Mari sekarang kita meneguhkan iman kita masing-masing sebagai orang-orang Kristen dengan mendoakan doa syahadat iman Kristen Katolik. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya kasih-Nya bagi kita dapat mengilhami segala sesuatu yang kita lakukan, dan supaya cinta kasih kita bisa menular. Marilah mengatakan kepadanya, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga gereja umat Allah tidak pernah berhenti mewartakan dalam pengajaran, kehidupan dan ibadatnya, bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama merupakan inti dari Injil, dan bahwa sesama kita adalah anugerah Allah kepada kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam sistem ekonomi modern yang bercirikan pencarian keuntungan, efisiensi, produksi, dan kompetensi, orang tidak kehilangan hatinya, sehingga tetap mengutamakan hubungan-hubungan manusiawi yang penuh persahabatan dan saling menghargai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam rumah dan hati kita ada tempat untuk para pengungsi dan pendatang. Semoga kita belajar membagi-bagikan harta dan diri kita sendiri kepada orang-orang kecil yang disayangi Tuhan, orang miskin dan sebatang kara, serta mereka yang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang merasa tidak dapat mengampuni, yang jarang mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, atau mereka yang cita-citanya tidak tercapai, ya Bapa, semoga mereka menemukan secercah kebaikan Allah dalam perhatian serta pertolongan kami bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam pergaulan bersama
kami lebih cenderung untuk saling mendukung daripada saling mendongkel. Semoga kami saling menerima dengan kepercayaan dan kehangatan, saling mengampuni dengan sepenuh hati, dan maju bersama dalam harapan dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, teristimewa Ibu Maria Magdalena Sri Rahayu, telah Kau panggil 3 tahun yang lalu. Bapak Efek Adianto yang telah Kau panggil 7 hari yang lalu. Agustinus Budi Cahya yang Kau panggil 1 tahun yang lalu. Anugerahkanlah rahmat pengampunan atas segala dosa mereka, dan mahkotailah mereka dengan mahkota kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan umat-Mu yang telah mengalami kasih dan cinta-Mu, khususnya bersama Bapak Markus Sukamto yang telah purna tugas dalam pengabdian kepada masyarakat. Syukur atas ulang tahun ke-17 Elizabeth Citra Larasati, dan juga syukur atas rahmat sakramen perkawinan yang diterima oleh pasutri-pasutri yang hari ini memperbaharui janji perkawinan mereka. Semoga ungkapan syukur kami ini ya Allah semakin meneguhkan iman mereka, semakin menyadarkan mereka bahwa Engkau senantiasa menyertai mereka dan membimbing serta menolong mereka, dan sertailah perjuangan mereka selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon rahmat khusus bagi saudara-saudari kami yang mohon berkat-Mu hari ini, khususnya mohon agar ujian sidang kuliah Alexander Adi Pratama Kau berkati agar berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Mohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Francisca Itaong, dan juga mohon kekuatan keberhasilan dalam operasi Ibu Baitin. Semoga permohonan kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita panjatkan doa kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami dengan memakai takaran-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita persiapkan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, berkenanlah menerima maksud baik kami untuk mengambil bagian dalam persembahan putra-Mu melalui roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Ekaristi yang kedua. Tuhan bersamamu, bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantas saya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadapi Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya kami doakan hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama dengan Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, terutama Santo Petrus pelindung paroki kami yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa pujian syukur kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Aku percaya
Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Putra-Mu
memberi kekuatan baru bagi kami. Kami mohon dampingilah kami dalam menghayati iman dan mewujudkan kasih, serta dalam perjalanan kami menuju kerajaan-Mu di surga, sebab Dialah Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sejenak kita mendengarkan pengumuman gereja. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja. Perkawinan gereja, pengumuman ketiga. Gregorius Ricci Valandi Chandrawirawan dari lingkungan Santa Maria dengan Maria Kartika Putri Adi Saputro dari Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Purwodadi. Gregorius Yulian Nikawibowo dari Paroki Santo Antonius Banjarnegara dengan Erni Widiawati dari Pekalongan. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. Kegiatan Paroki 1. Dalam rangka menyambut ulang tahun Paroki yang ke-90 tahun, akan diadakan acara pentas virtual dari lingkungan, stasi, sekolah, kelompok kategorial atau komunitas dengan jadwal penayangan sebagai berikut. Minggu 25 Oktober 2020 dari wilayah Galilea, lingkungan Magdalena, Agustinus, Gregorius Agung, Thomas, dan Franciscus Saverius. Senin 26 Oktober 2020 dari wilayah Yudea, lingkungan Yosef, Andreas, Kristiana, Matius, dan Timotius. Selasa 27 Oktober 2020 dari wilayah Betania, lingkungan Yohanes, Marta, Paulus, Yakobus, dan Petrus. Rabu 28 Oktober 2020 dari wilayah Yerusalem, lingkungan Maria, Stefanus, Markus, Lukas, dan Matias. Kamis 29 Oktober 2020 dari stasi Karanganyar, Wiradesa, Sragi, dan Kedungwuni. Jumat 30 Oktober 2020 dari sekolah TK Santo Yosef, SD Pius, SMP Pius, dan SMA Santo Bernardus. Sabtu 31 Oktober 2020 dari kategorial atau komunitas, OMK, KKMK, Susteran, dan Rumah Sakit Budi Rahayu. Acara akan disiarkan secara live streaming mulai pukul 19 sampai 20. 2. Perayaan Misa Syukur Hari Ulang Tahun Paroki ke-90 tahun akan diadakan pada hari Minggu 1 November 2020 pukul 17 atau 5 sore secara live streaming. Misa akan dipimpin oleh Bapak Uskup Monsinyur Christophorus Triharsono. Misa Sabtu sore 31 Oktober 2020 dan Minggu pagi 1 November 2020 ditiadakan untuk paroki. 3. Setelah Misa Syukur pukul 20 sampai 23 akan diadakan pertunjukan wayang kulit secara live streaming atau wayang Climen dengan dalang Kiseno Nugroho dengan lakon Semar Mbangun Jiwo. Mari kita sukseskan bersama dengan mengikuti semua rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Paroki ke-90 tahun. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat harap bersabar. Pada saat umat akan meninggalkan ruang gereja, akan dipandu oleh petugas tata laksana. Blok depan akan diarahkan lewat pintu aula, blok belakang akan diarahkan lewat pintu utama.
Semua melewati jalan tengah dimulai dari bangku paling belakang. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Saudara-saudara yang terkasih, berkaitan dengan kegiatan persiapan dan juga penyambutan perayaan 90 tahun paroki, mohon keterlibatan seluruh umat untuk ambil bagian dalam dinamika yang dirancang oleh panitia HUT 90 tahun paroki kita. Sekali lagi, proses kita balik 5 hari besok atau 7 hari tahun 25 sampai 31 ada awalan untuk sebelum tanggal 1 November dengan pentas virtual. Mohon terlibatan jenengan untuk mendukung penampilan masing-masing lingkungan atau kelompoknya, menikmati sajian-sajian kreatif dari masing-masing. Silahkan dengan melihat di YouTube. Tanggal 25 besok sore, 26, 27, 28, 29, 30 sampai 31, jam 7 sampai jam 8 ya. Silakan jangan kemana-mana jam-jam itu. Yang kedua, keterlibatan yang lain tentu akan disampaikan pada saatnya. Bagaimana kita bisa ambil bagian dalam memeriahkan pesta 90 tahun ini. Tentu proses kita berjalan sampai dengan 29 Juni tahun 2021. Ini yang saya tegaskan kembali, mohon partisipasi dan dukungan Anda semua dalam bentuk apapun. Berpesiat untuk yang ulang tahun hari ini, Elizabeth Cita Larasati yang ke-17, dan juga pasutri-pasutri yang pembaharuan janji perkawinan dan yang ulang tahun di bulan Oktober 1 sampai dengan 31 Oktober. Sekali lagi berpesiat, dan akhirnya terima kasih kepada semua yang hadir dan semua petugas liturgi yang membantu kita dalam perayaan Ekaristi hari ini. Mari mohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, seluruh anggota keluarga saudara dimanapun mereka berada, dan semua yang didoakan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, demikian perayaan Ekaristi kita minggu biasa ke-30 sudah selesai. Pergilah saudara diutus. Amin. Tuhan, dan
Tuhan.